Shalom everyone. Shalom. Merry Christmas semuanya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Everyone good? Yes, awesome. Haleluya. Mari yang masih di luar untuk masuk. Kita akan segera memulai ibadah kita. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat kasih setiamu, anugerahmu dalam hidup kami Bapak. Sungguh Kau baik, Kau setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu dalam hidup kami. Jikalau sebentar kami akan merayakan Christmas di gereja-Mu Rokat Lantai ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan urapan-Mu, berkat-Mu, lawatan-Mu turun atas setiap kami. Berkati teman-teman yang sedang dalam perjalanan, dibawa dengan selamat sampai di tempat. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji menyembah-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Mari bertepuk tangan buat Tuhan.
Siapa yang bersuka cita? Amin. He was born that we may have life. Betapa besar kasih Tuhan buat kita, amin. Silakan duduk, you may be seated. Thank you, Jesus. You are Emmanuel. Journey long, we
Amin. Masih memuji Tuhan? Amin. Let's stand up again. Katakan dia Raja atas hidup kami. Amin. Yes. Yes. Dia datang sebagai Raja, bukan sebagai bayi. Amen. He is the King of our lives. Mari bersyukur
terjadi di dunia ini, di sekitar kami, Engkau tetap Raja, Engkau tetap Allah yang baik, Engkau tetap Juru Selamat. You are still our Savior, our Lord, our God, our Father, yang mengasihi kami, yang memulihkan kami, to restore our life and give us the abundant love. Thank you for your protection, oh Lord. Perlindunganmu yang sempurna. Dengan penuh sukacita dan bersyukur, kami merayakan Engkau, Yesus, Juru Selamat kami. Jiwa kami bersyukur sebab Tuhan kami Emmanuel yang menyerta kami, yang ada dan hidup di dalam kami, menyertai kami dalam keadaan apapun yang terjadi. Kami akan melihat kemuliaan-Mu. We will see your glory, your greatness, oh Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Son of God. Itu sebabnya Engkau datang supaya dunia punya pengharapan, dunia punya terang. Dunia boleh bergoncang, tapi kami punya kerajaan yang tidak tergoncang, dan rajanya hanya Yesus satu-satunya, Tuhan dan Juru Selamat, Raja di atas segala raja. Dia yang berkuasa, Dia yang memegang pemerintahan turun-temurun, and until forever and ever. Haleluya, haleluya. Dan semua yang bersukacita sama-sama berikan sorak-sorai tepuk tangan. Katakan amen. Shalom semuanya, salam sejahtera, Merry Christmas sekali lagi buat semuanya. Haleluya. Dan selamat datang buat jemaat Tuhan, buat semua yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang juga buat Pak Philip yang ada di tengah-tengah kita. Kita bersyukur, berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan yang baik. Terima kasih, beliau sangat penuh dengan kesibukan, tapi buat Tuhan luar biasa ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman, buat yang pertama sekali datang, ada Ibu Hana, ada Kosam. Selamat datang semuanya. Ya, siapapun yang Anda pertama sekali datang, Anda akan melihat apa yang telah Tuhan kerjakan buat gerejanya. Amin. Apa yang Tuhan bangun adalah sebuah bangunan yang permanen, yaitu kerajaan yang kekal. Hari ini tema kita ya, the Son, the putra Allah. Nah saudara, arti daripada seorang putra adalah seorang yang membangun rumah yang sifatnya kekal. Itu artinya saudara. Nah, sungguh ajaib di dalam Alkitab menggunakan bahasa yang khusus. The Son artinya seorang penerus yang membangun rumah yang sifatnya adalah kekal. Dan hari ini kita sama-sama merayakan Dia, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Haleluya. Mari kita akan lihat kenapa Tuhan disebut seorang putra Allah. Yohanes 8 ayat 36 katakan, so if the Son sets you free, you will be free indeed. Nah saudara, saya percaya kita suka sebuah kebebasan, kemerdekaan. Siapapun kita pernah hidup di dalam asuhan orang tua. Dan sewaktu kita masih kanak-kanak, masih anak-anak, kita tidak mengerti maksud dan tujuan daripada didikan seorang
ayah kita. Padahal kita adalah seorang putra. Putra tidak berbicara hanya jenis kelamin, ya. Yang perempuan disebut putri. Tapi saudara, yang dimaksud firman Tuhan seorang putra adalah seorang yang membangun rumah secara kekal. Amin. Dan engkau dan saya dipakai Tuhan untuk membangun sebuah rumah, yaitu rumah kerajaan Allah, di mana orang akan mendapatkan ketentraman jikalau pengharapan sudah mulai pupus, sukacita mulai hilang. Orang-orang boleh datang kepada hidup Anda dan saya, dan ada katakan di sini punya rumah, yaitu engkau merefleksikan kehidupan Kristus, seorang putra Allah yang telah datang. Siapakah dia? Dan dia yang membebaskan kita, dan dia yang memberikan kita sebuah kebebasan yang sesungguh-sungguhnya. Saudara, engkau dan saya banyak melihat kebebasan yang telah dunia lakukan, dan bertambah bebas, bertambah ngawur. Ya, bertambah bebas. Bebas artinya bukan tidak bebas artinya kita dibebaskan daripada hukum yang mengatur. Nah, seorang yang takut karena dihukum, satu hari polisi menangkap seorang di perempatan lampu merah karena hanya tidak pakai helm. Nah, ini cerita di Indonesia, ya. Nah, saudara, lalu polisi ini nangkep yang bersangkutan, tanya, "Pak, mana surat-suratnya?" Untung tidak dikeluarkan surat cinta, ya. Lalu dia katakan, "Pak, saya tidak punya surat." "Loh, kenapa Bapak bawa mengendari sepeda motor? Dan Bapak nggak pakai helm lagi. Tahukah itu sebuah pelanggaran?" Lalu dengan entengnya sang Bapak jawab, "Pak, ya benar sih, saya nggak ada surat, saya juga nggak pakai helm, tapi saya kira nggak ada polisi." Nah, saudara, mungkin Anda berpikir ini adalah hal yang sepele, karena kita melihat penegak hukum atau hukum tidak sedang mengejar atau terjerat hukum. Tapi tahukah kita bahwa sebuah hukum yang memerdekakan adalah hukum yang dimana kita hidup dengan kasih. Katakan amin. Nah, oleh sebab itu seorang putra Allah datang supaya kita dipenuhi dengan kasih Allah, lalu kita submit, kita mengasihi Allah, lalu kita bebas dari apa ada namanya hukum yang mematikan. Saudara tahu kenapa ada hukum? Karena ada pelanggaran. Tapi di mana ada kasih, di situ ada kebebasan yang sesungguhnya. Dan kasih itu adalah Yesus Kristus yang datang memberi kita arti, menjamah hidup kita, membuka hati kita, membuka pikiran kita, sehingga kita katakan, "Tuhan, aku tahu Engkau membebaskan hidupku bukan karena sebuah hukuman yang aku takuti, tapi karena Engkau mengasihi." Berapa banyak saudara, engkau dijamah oleh Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Saudara, dulu saya diancam papa, jangan pergi berenang ya. Karena papa takut kan kalau anak kecil berenang, tidak tahu berenang nanti bahaya. Nah saudara, setiap kali hukuman atau ancaman itu datang, semakin saya coba untuk membohongi papa, pergi berenang. Di mana ada tempat banjir dulu di Indonesia, ada kali yang banjir, masuk ke dalam. Ya. Tiba-tiba ada waktu kesempatan minggu, ya. Kami dengan teman ke kolam renang, lalu papa melihat, "Dari mana kamu pulang?" "Enggak dari mana-mana, dari rumah tan sini." Lalu papa apa caranya? Dia tahu saya suka berenang. Lalu dia, orang yang main air suka berenang kan lama kan, digoresin. Jadi ada garis putih, kamu pergi berenang. Lalu kita dihukum. Semakin papa larang, semakin suka pergi berenang. Tapi suatu saat ketika kami bertumbuh, papa bilang gini, "Kamu tidak perlu curi-curi untuk pergi berenang. Papa komitmen akan setiap kali bawa kalian
sesama kita berempat bersaudara untuk pergi ke kolam renang. Nah saudara, ketika kami mendapat kasih dan perhatian Papa, saudara, mulai saat itu kami tidak pernah curi-curi pergi berenang. Kami katakan hanya kepada Papa, nanti besok sudah harinya kita berenang, Pak, kita akan pergi berenang. Papa bilang, siap. Haleluya. Nah artinya apa saudara? Tuhan menunjukkan komitmennya bahwa dia mengasihi engkau dan saya. Dan dia memberikan hidupnya. Sehingga hidup kita bukan dibayang-bayangi oleh ketakutan akan hukum. Hukum dosa adalah kematian. Tapi Yesus Kristus datang memberikan hidup. Dan hidup yang berkelimpahan. Amin. Hari ini Anda dan saya terus boleh melewati 1 tahun. Ini sudah minggu kedua kan? Saudara, Anda kira melewati 1 hari itu mudah? Maaf, ada yang pernah sakit perut gak? Di sini gak ada, sehat semua. Saudara, sakit perut aja itu problem besar. Benar gak? Nah saudara, bayangin kita setiap hari melewati anugerah, penyertaan, kemudahan, semuanya lancar. Dan kadang kita lupa semua itu tersedia karena anugerah daripada Tuhan kita. Amin. Bagi orang percaya, kehidupan 1 hari, perpanjangan nafas haruslah dibarengi dengan ucapan syukur kepada Putra Allah yang bukan hanya membebaskan kita daripada hukum fisik dan hukum daripada dunia, tetapi Tuhan memberikan kita lebih daripada apa? Hidup Zoe. Mari kita lihat firman Tuhan saudara. Yang pertama saudara, di dalam Yesaya 9 ayat 6 katakan seorang anak akan lahir buat kita, ya, seorang putra diberikan. Dan ini akan multiply. Putra Allah melahirkan putra Allah. Amin. Dan Anda adalah putra Allah semuanya, yang cakep, yang manis. Amin. Dalam kondisi apapun, mau pandemik, mau apapun, saudara, Anda bisa hidup sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Amin. Namanya akan disebut penasehat ajaib. Bahasa Inggris dipisah jelas. Ya, his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Dan saya mau cuma memberitahu, hidup ini perlu seorang penasehat ajaib, di mana tidak ada jalan, di mana semua pintu tertutup, di mana semua kemungkinan tidak ada. Engkau punya seorang penasehat yang ajaib, yang khusus membuka pintu yang tertutup, jalan yang tidak ada, kemungkinan yang tidak ada. Semua mungkin sebab Dia Allah yang ajaib. Nah saudara, apa yang sedang kita alami hari-hari ini? Saya berdoa jangan pernah membuat Anda berhenti melangkah mengikut Tuhan. Amin. Saudara, hidup harus terus berjalan, berkarya. Ada teman saya yang selalu saya perhatikan dan saya telepon, bagaimana Anda? Dia cuma hanya menjawab, ya. Nah, saya masih takut keluar, saya masih stay di rumah. Saya bilang, oh man, kamu udah stay di rumah sudah hampir setahun, ya. Nanti bulan 2 udah setahun. Saudara, apa yang kamu takutkan? Dia cuma menjawab, saya ini kan takut nanti kalau kena virus gitu ya. Oke, jadi karena kita takut virus, maka virus itu tidak akan ganggu kita. Oke, Anda ngerti ya maksud saya. Nah setiap kali saya tanya dia selalu jawab, saya takut virus, berarti virusnya nggak akan ganggu dia. Ya, sama seperti waktu kita mau makan, kita kan tanggalkan masker kan, mask kan. Nah artinya apa? Kita memberitahu virus pesan yang kuat. Gua mau makan, silakan stop. Ya, saudara. Tapi saudara, saya mau berkata saudara, teman saya ini dia bilang, saya setiap hari takut, saya setiap hari khawatir, dan sampai hari ini dia tidak bekerja.
Dia tidak melakukan aktivitas apapun. Dan dia cuma bilang, tunggu nanti vaksinnya keluar. Ya. Lalu saya tanya baru-baru ini, apa yang Anda harapkan dari vaksin ini? Dia bilang nanti sudah ada vaksin. Kamu mau terima vaksin ini dulu? Dia bilang, aku tidak mau jadi pai lausu. Anda tahu artinya? Aku tidak mau jadi kelinci percobaan. Bahasa Cinanya, tidak mau jadi tikus putih. Ya, kalau orang Chinese ngomongnya pai lausu. Orang Indonesia katakan kelinci percobaan. Orang Inggris katanya apa? The rabbit test. No, just kidding. Ya, saudara saya berkata gini, hey bro, saya bilang gini, kenapa hidup kamu setiap hari baca berita COVID? Kamu baca dan update terus dan kamu kirimin pesan-pesan yang mengganggu orang-orang lain dengan kata-kata yang tidak membangun, yaitu berita yang menakutkan. Tapi puji Tuhan dia masih hidup sampai hari ini. Saya berdoa saudara, Anda dan saya jadi putra Allah yang bertanggung jawab atas hidup Anda, nyawa Anda, bukan kita, tetapi Yesus Kristus Tuhan kita, putra Allah. Amin. Nah oleh sebab itu dia katakan apa? Dia adalah Allah yang kekal, Bapa yang kekal, Allah yang besar. Dia adalah pembawa damai sejahtera. Nah, apa yang Tuhan mau lakukan? Putra Allah ini lakukan. Dia datang sekali lagi, dunia perlu pengampunan dosa. Sewaktu Yesus Kristus pertama sekali tampil di depan umum, maka Yohanes Pembaptis melihat Yesus Kristus, the Lamb of God. And dia shout out, dia berseru begitu kencang supaya semua orang dengar. Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. Yang pertama sekali saudara, kita akan diadopt menjadi putra Allah. Karena dia adalah anak tunggal Bapa, saudara kita yang paling sulung. Katakan amin. Nah saudara, ini berbicara status yang berpindah. Dengan pengampunan dosa, maka kita menjadi anak-anak Allah. Katakan, aku anak Allah. Dengan yakin saudara, aku anak Allah. Mungkin Anda berkata, Pak, saya masih dalam kelemahan. Rasul Paulus juga berbicara, saya juga berbicara, siapa yang tidak merasa lemah? Siapa yang tidak pernah gagal? Tapi saudara percaya, dia adalah the everlasting Father yang tidak pernah forsake you, yang tidak pernah mereject kita, tapi dia selalu siap untuk menerima kita sebagai anak yang dia kasihi. Amin. Karena itu dia berikan Yesus Kristus supaya kita dipulihkan. Amin. Nah saudara, ada sebuah cerita tentang adopt. Anak saya Yuvender, dia sangat senang untuk piara anjing. Saya punya anjing, senang anjing, sayang anjing. Ya. Nah kalau saudara belum pernah, ya saudara, Anda boleh coba, ya. Istri saya sampai jatuh cinta sama anjing, sayang sama anjing. Dia sudah lama minta sama mamanya, saya mau piara anjing, gak dikasih. Mama bilang, repot nanti, dia ganggu kamu, siapa yang jagain, kasih makan, kasih keluar, kasih dan semuanya. Saudara, tiba-tiba satu hari, dia bawa pulang anjing. Dan dia sembunyiin saudara, mamanya belum pulang kerja. Sambil di mobil, anjingnya melongokkan kepalanya. Gua lihat, gua kaget juga. Anjing dibawa pulang, bakalan lagi rame nanti rumah. Dia sambil tersenyum.
Dan dia bawa masuk rumah. Saudara, tahukah anjing ini diadopsi dari rumah apa? Dari shelter. Nah, anak saya bilang waktu dia mau adopsi, banyak anjing, ratusan. Untung dia nggak ambil adopsi semua ratusan. Karena bilang, aku sayang, kasihan. Lalu dia lewat ini sampai ke 4 kali ya kalau tidak salah. Dia bilang dia balik ke anjing ini, namanya Bin. Lalu dia pick, ini anjing kurus, dia bawa pulang. Mulai saat itu dia jadi anggota daripada keluarga Pendeta Yunus. Apa yang dilakukan adalah, wah, Yuvender telaten, karena anjing ini dia trauma. Anjing ini kemudian dia tidak bisa ditinggal. Apa yang dia lakukan waktu ditinggal? Dia gigitin apapun yang ada. Mulai daripada kere, jendela, dihancurin. Terakhirnya dihancurin karpet, digigit, ditarik semuanya. Sampai beberapa kali diganti. Mamanya bilang, berapa kali saya harus invest untuk ganti yang rusak. Tidak kurang itu, tapi anjing ini perlu minum obat supaya dia tenang. Kalau 1 hari tidak minum obat ditinggal, dia akan kambuh ngamuk. Dia nggak bisa tenang. Tapi saudara, hari ini dia begitu baik anjing ini. Dia menjadi sahabat. Dia tidak tergantung pada obat. Dia bisa ditinggal. Dia bisa damai sejahtera. Dia bisa apa? Karena ada orang yang mengasihi dia. Saudara tahu arti daripada cerita dan keadaan seperti ini. Tuhan mengasihi kita. Dia mau memulihkan hidup kita, memberikan kita ketenangan, mempunyai tujuan hidup di dalam Yesus Kristus. Yang pertama adalah dia mengadopsi kita, membawa kita di dalam sebuah atmosfer kerajaan Allah. Katakan amin. Sehingga kita mengalami sebuah keubahan dan mengalami sebuah jamahan. Dan hidup kita never same again. Kita berdoa. The next year akan lebih baik dan kita semakin serupa dan kita menyenangkan Tuhan. Amen. Mari perhatikan yang kedua. Ketika kita berpindah posisi kita orang berdosa jadi orang benar, maka Tuhan memberikan kita sebuah kehidupan. Tadi saya singgung sebuah kehidupan, bukan hidup yang bios, tapi hidup yang zoe. Ya, bisa diklik please. Ya, klik lagi. Ya, ini ayatnya. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. Dan life ini adalah life zoe. Saudara, bios adalah hidup rata-rata. Hidup seperti orang-orang lain hidup. Apakah kehidupan itu? Banyak orang katakan, Pak, hidup ini tidak ada artinya. Iya, karena engkau hanya mengisi dengan hidup yang sia-sia. Banyak sekali orang ditanya, bagaimana hidupmu? Tidak berarti. Karena dia sedang bergumul sampai hari ini, harus bekerja, sepertinya tidak dapat apa-apa, jadi tua. Nah, itu hidup yang bios, yang biasa. Tapi apa artinya hidup zoe? Hidup zoe artinya hidup di atas rata-rata. Nah, hidup di atas rata-rata itu tidak dimulai dari fisik, tapi dimulai daripada spirit, daripada roh kita dibaharui. Katakan amin. Seseorang yang ketemu dengan Tuhan, maka hidupnya berbeda. Spiritnya beda. Cara pandang, cara pikirnya beda. Karena hidup mengikut Kristus adalah metanoia.
di mana pikiran kita diarahkan kembali kepada Kristus. Pikiran yang dibaharui. Katakan amin. Nah, sewaktu kita memiliki Zoe, pikiran yang dibaharui karena firman Allah, karena jamahan Allah. Saudara tahu apa yang terjadi? Dulu cita-cita saya ingin jadi seorang insinyur pertanian. Karena saya suka yang alam-alam ya. Nanam ini, karena di Indonesia, waduh saya lihat tanahnya, saya senang. Tapi terakhirnya nggak tahu pilih, mau pilih apa tidak jadi. Ya saudara pernah di arsitek ya, desainer, tapi akhirnya jadi hamba Tuhan lagi. Ya, tapi saya tahu saudara, apa yang Tuhan lakukan adalah hidup Zoe. Hidup Zoe adalah hidup di rata-rata di mana kita tidak mengukur hidup kita dari keberhasilan secara fisik. Firman Tuhan katakan bahwa apa yang kelihatan itu sifatnya sementara. Apa yang tidak kelihatan itu sifatnya kekal. Ketika kita membangun hidup kita di atas kekekalan, di situ akan sama dilengkapi yang fisik daripada Tuhan cukupkan. Sebab itu dikatakan begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Anda kira Tuhan tidak tahu kebutuhan kita? Anda kira Tuhan tidak mengerti pergumulan kita, kesulitan kita? Satu hal dia dikatakan, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita berdoa hidup kita penuh dengan arti. Amin. Hidup di dalam Zoe, hidup di dalam rencana Tuhan yang kekal, yaitu kita menjadi putra-putra Allah. Yes. Yang berikut berkata begini, sekarang tidak ada hamba yang bisa tinggal di dalam rumah secara menetap, di dalam keluarga. Tetapi seorang putra akan memiliki rumah itu sendiri. Katakan amin. Nah saudara, berapa kali kita diajak untuk membangun hidup kita supaya kita bisa memiliki sebuah rumah. Rumah berbicara sebuah tempat di mana kita bisa berteduh, di mana kita merasa betah, di mana kita, kalau kita memiliki rumah itu, kita akan merasakan sebuah keluarga. Yang saya berbicara ini bukan secara fisik saja saudara, karena banyak orang tidak betah pulang rumah karena ada sang harimau yang sedang nunggu. Ya, berapa banyak orang tidak betah pulang ke rumah atau tinggal di dalam rumah karena dia bilang di rumah boring, bore, tidak enak. Dia lebih suka keluar, berteman, hangout dan sebagainya. Itu baik-baik saja saudara, oke-oke saja kalau keluar. Tapi problemnya kalau kita tidak membangun rumah kita menjadi seorang putra di mana kita merasakan sebuah rumah. Rumah itu berbicara pribadi kita. Tubuhmu, tubuhku adalah rumah Allah. Katakan amin. Di mana Tuhan mau tinggal, Immanuel
bersama dengan kita. Dia bukan hanya memimpin kita, dia bukan hanya jadi raja, tapi dia hidup di dalam kita. Jesus is in you, is in me. Dan ketika Tuhan ada di dalam kita, betapa dahsyat luar biasa. Kita boleh tinggal di dalam damai sejahtera. Kita boleh mengalami sebuah keajaiban. Karena rumah itu permanen sifatnya. Berapa orang yang takut rumahnya turun harga karena goncangan? Ada yang lagi nunggu mau beli rumah atau nunggu supaya mau jual rumah? Milikilah rumah yang sejati di dalam Tuhan. Maka engkau tidak akan pusing lagi dengan turun dan naiknya harga. Karena saya akan daftar dulu, kalau Anda mau jual murah, saya beli. Just kidding, saudara. Yang memungkinkan kita mendapatkan semua itu dalam 1 Yohanes 3 ayat 1. Mari kita perhatikan yang terakhir. Lihat betapa besar kasih Bapa akan kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Mulai daripada yang paling senior umurnya akan lebih mengerti, memaknai sebuah kehidupan. Seandainya manusia hanya dilahirkan untuk beranak cucu, punya anak, dibesarkan, disekolahkan, tamat, lalu mereka akan kabur masing-masing, tinggallah papa dan mama di rumah saja. Tadi pagi saya berbicara, sharing dengan istri. Saya bilang di pandemik ini, masa pandemik, saya melihat ke senior living, banyak sekali orang-orang tua yang tinggal di sana. Kasihan ya, mereka tidak pernah dikunjungi sama bahkan anaknya lagi. Karena ya masa yang tidak leluasa. Dan pengelola daripada senior living juga membatasi. Tapi inilah kehidupan, saudara. Istri saya bilang, iya kehidupan di Amerika. Tidak, saya bilang kehidupan di mana-mana. Dulu kalau di Indonesia kita pikir bisa hiring orang untuk jaga orang tua, mewakili kita. Sekarang susah loh nyarinya. Ya. Nah saudara, artinya begini saudara. Kita sendiri akan menjalani hidup, melewati hidup yang fana dengan kesendirian. Tapi Tuhan menjanjikan kita bahwa karena kasih Allah diberikan kepada kita, kita disebut putra-putra Allah yang tidak pernah akan kesendirian. Satu hari engkau dan saya akan menjalani hidup sendiri karena anak-anak Anda yang punya anak akan juga membina rumah tangganya, bukan? Jangan waktu itu Anda sedih nangis. Berapa kali saya di senior living, saya harus suapin orang tua makan. Karena dia sudah hilang ingatan, Alzheimer. Tapi untung dia masih ingat gua. Karena sering datang doain, saudara. Maka rajin-rajin doain orang tua. Yang katakan amin harus lakukan, kalau enggak dosa besar. Hari ini saudara, Tuhan memberikan kita anugerah, engkau dan saya anak Allah. Katakan wow, anak Allah. Tak pernah sendiri,
walaupun di kesendirian. Tak pernah habis akal walaupun terjepit. Tak pernah putus asa walaupun tidak ada jalan. Sebab Tuhan apa? Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibuka jalan bagiku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan. Katakan dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibuka jalan bagiku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan. Saudara tahukah, Alkitab mencatat tidak ada seorang pun yang berkuasa menetapkan langkah walaupun hanya setapak. Kalau saudara percaya, serahkanlah hidup kita kepada Dia, Sang Pemelihara jiwa kita. Jangan pernah bersandar kepada harta, kekayaan, kepada apapun posisi pekerjaan yang sedang kita nikmati. The Son of God, Anak Allah datang, Putra Allah datang, supaya kita set you free, and you free indeed. Berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan menguatkan kita semua hari ini. Kiranya Tuhan membukakan kita kesempatan-kesempatan supaya kita terus punya sebuah rumah yang abadi, punya sebuah pengharapan, punya sebuah family, yaitu the God's family. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amen. Shalom warga kerajaan. Menyambung apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Ketika kesaksian daripada Stefanus, dia melihat ke atas dan dia melihat Kristus bahkan berdiri. The King stand up. Untuk apa? Untuk membela daripada Stefanus. Dia berkata, Tuhan, jangan tanggungkan ini atas mereka. Dan ketika batu berterbangan dan dia menyerahkan nyawanya, itu memberikan dampak luar biasa. Yaitu juga kepada seorang muda yang bernama Saul dari Tarsus. Dia adalah seorang Farisi yang sangat ganas. Dan saudara tahu bagaimana keadaan di dunia saat ini, juga di Indonesia. Ada orang-orang ganas seperti itu. Yang hobinya penggal kepala, ya menganiaya, mengganggu orang yang beribadah pada Tuhan yang benar. Saudara dengar ya, apa yang terjadi? Saya mau tunjukkan ada seorang pemimpin bernama Ananias. Ketika Saul dari Tarsus pergi ke Damsyik, saudara, ternyata masih ada orang percaya di Damsyik. Saudara mengerti pada saat itu, bahkan sampai hari ini, kalau ada orang Yahudi, ya, warga negara Israel tinggal di Damsyik, saudaraku, betapa menderitanya. Mungkin saudara mengalami seperti itu, menjadi minoritas, berada di tempat yang tidak bersahabat kepada Anda. Itu tidak mengurangi kekuatan kita untuk berbuah dan berlipat ganda and advancing the kingdom. Kita tahu bagaimana Saul mendapatkan penglihatan. Ya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sebab barang siapa menganiaya tubuhnya, menganiaya Tuhan. Jangan pernah lupa itu. Saudara dan saya adalah bagian dari tubuh Kristus. Jangan anggap enteng
diri kita dan panggilan kita. Lalu kemudian Tuhan menampakkan diri pada seorang murid, a certain disciple. Jadi artinya apa? Salah satu dari kita. Dan dia berkata, Ananias, ini jawabannya, right response. Here I am. Hineni, aku hambamu, aku siap menerima perintah. Pergilah ke jalan lurus di kota Damsyik. Di sana bertemu dengan Saul dari Tarsus. Dan dia adalah alat pilihan bagiku. Alat pilihan. Saudara yang kasih Tuhan, dia berkata, Tuhan, aku sudah dengar orang ini ganasnya luar biasa, sadis. Tuhan mungkin tersenyum, tapi orang ini bisa aku pilih. Kalau Tuhan memilih, saudara, bukan berdasarkan kepantasan kita, tetapi menurut yaitu kedaulatan Tuhan. Dan dia menurut, dia datang ke tempat itu. Kebenaran, kasih, menghilangkan ketakutan. Di sana kan ada gengnya. Dia datang ke sana dan dia menumpangkan tangan. Dia berkata, Saulus, saudaraku. Dia tidak berkata my enemy. Dia berkata my brother. Tuhan Yesus yang kau temui dalam perjalanan ke Damsyik menyuruh aku supaya menumpangkan tangan atasmu, supaya kau bisa melihat kembali dan kau dipenuhi dengan Roh Kudus. Firman Allah mengatakan pada saat itu juga seperti selaput di matanya lepas dan dia minta dibaptis pasti oleh Ananias. Kemudian segera dia pergi ke rumah sembahyang dan dia tidak kampanye anti Yesus. Dia memberitakan Yesus is the Son of God. Hari ini di negara kita Tuhan Yesus masih ditolak sebagai Son of God. Akan tiba saatnya Tuhan juga membangkitkan new emerging leaders seperti Saulus dan Ananias. Dan Ananias can be you and me. God bless you warga kerajaan. Amin.